Hai, apa kabar sahabat investor semua? Sebentar lagi bursa kita akan kedatangan tamu baru lagi nih, yaitu dengan hadirnya PT Cerestar Indonesia Tbk. Mari kita lihat background dari perusahaan PT Cerestar Indonesia Tbk. PT Cerestar Indonesia masuk dalam sektor konsumen non-cyclical, subsektor processed food, bidang industri, industri tepung terigu dan perdagangan serealia atau biji-bijian, melalui perusahaan anak dan jasa konsultan. PT Cerestar Indonesia Tbk didirikan berdasarkan Akta Nomor 2 tanggal 10 Agustus 2020 dari Dwi Yulianti Sarjana Hukum Notaris di Jakarta. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, ruang lingkup kegiatan perseroan adalah bergerak dalam bidang aktivitas konsultasi manajemen, aktivitas perusahaan holding, aktivitas kantor pusat, serta perdagangan besar padi dan palawija. Perseroan merupakan perusahaan induk yang membawahi perusahaan anak, yakni PT Harvestar Lords Mills dan Agristar Grain Industry, yang bergerak dalam bidang kegiatan usaha produksi produk-produk tepung olahan gandum seperti tepung terigu untuk konsumsi atau food and dairy ingredients, hingga bahan baku pakan ternak atau feed ingredient. Berdasarkan volume produksi, produk-produk hasil olahan gandum perseroan dan perusahaan anak sebesar 78% adalah tepung terigu untuk konsumsi manusia dan hewan. Sisanya atau byproduct sebesar 22% menghasilkan bran dan polar yang dapat digunakan sebagai bahan baku pakan ternak. Sampai dengan saat ini, perseroan dan perusahaan anak sudah memiliki 5 brand produk tepung terigu, antara lain Falcon, Seagul, Dragonfly, Baker Star, dan Starfish. Perseroan dan perusahaan anak berfokus pada pasar dalam negeri untuk memasarkan produk-produknya, yakni kepada korporasi atau pabrik-pabrik besar yang membutuhkan produk perseroan sebagai bahan dasar produk mereka atau bisnis to bisnis. Sementara sisanya dipasarkan secara retail atau bisnis to consumer. Dalam pelaksanaan IPO ini, PT Cerestar Indonesia akan menawarkan 1,5 miliar saham baru atau setara dengan 18,87% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan dengan nilai nominal Rp100. Selanjutnya, saham tersebut akan dibanderol dengan harga antara Rp200 hingga Rp210 per saham, dan PT Cerestar Indonesia mengharapkan dapat menghimpun dana hasil IPO sampai dengan Rp315 miliar. Berikut adalah jadwal dari pelaksanaan IPO PT Cerestar Indonesia Tbk. Masa penawaran awal atau book building berlangsung mulai tanggal 17 Juni hingga 23 Juni 2022. Masa penawaran umum dijadwalkan pada tanggal 1 hingga 5 Juli 2022 dan pencatatan saham atau listing di Bursa Efek Indonesia atau BI direncanakan pada tanggal 7 Juli 2022. Dalam pelaksanaan IPO ini, PT Cerestar Indonesia Tbk menggunakan kode tiker TRGU. PT Semesta Indopes Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam IPO saham PT Cerestar Indonesia Tbk ini. Berikut adalah struktur para pemegang saham PT Cerestar Indonesia Tbk sebelum dan sesudah IPO, di mana susunan pemegang sahamnya adalah terdiri dari 1. PT Sintera Indonesia yang sebelum IPO memiliki kepemilikan saham sebesar 99,99%. Namun, setelah pelaksanaan IPO, kepemilikannya berubah menjadi 81,12%. Kemudian, Kondro Wijaya, kepemilikan sebelum IPO sebesar 0,0005, dan ketika setelah IPO,
kepemilikannya berubah menjadi 0,0004. Sebagai tambahan informasi bahwa Bapak Hondro Wijaya juga menjabat sebagai komisaris utama di Perseroan. Dan kepemilikan masyarakat sebelum IPO adalah 0, serta kepemilikan masyarakat setelah IPO adalah menjadi 18,87%. Berikut adalah informasi mengenai rencana penggunaan dana hasil IPO PT Cerestar Indonesia Tbk. Sebesar 46,67% dana dari IPO akan digunakan sebagai setoran modal kepada anak perusahaan yakni PT Harvestar Flours Mill atau HFM. Dana tersebut untuk pengembangan bisnis, yaitu belanja modal untuk pengembangan dan peningkatan kapasitas pabrik HFM. Selain pembangunan pabrik dan fasilitas penunjang, dana tersebut untuk membeli mesin HFM dengan kapasitas 600 metrik ton per tahun. Kemudian, sebesar 20% akan digunakan sebagai setoran modal kepada HFM, yang akan digunakan untuk pembelian tanah di kawasan industri Gresik dan digunakan untuk pembangunan fasilitas gudang. Lalu, sekitar 33,33% akan digunakan sebagai setoran modal kepada perusahaan anak yakni PT Agristar Grain Industri atau AGY, yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis, yaitu belanja modal untuk pembangunan fasilitas gudang dan fasilitas pengemasan di Cilegon. Pelaksanaan setoran modal kepada perusahaan anak akan dilaksanakan segera setelah diterimanya dana hasil IPO. Adapun transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi antara perseroan dan perusahaan anak. Berikut ini disajikan informasi laporan keuangan PT Cerestar Indonesia Tbk per 31 Desember 2021. Perseroan tercatat memiliki total aset sebesar 1,9 triliun, meningkat jika dibandingkan dengan total aset per 31 Desember 2020 yang hanya sebesar 1,3 triliun. Total liabilitas perseroan juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 1,3 triliun rupiah. Ekuitas perseroan menjadi sebesar 670,7 miliar, meningkat jika dibandingkan dengan nilai per 31 Desember 2020 yang tercatat sebesar 431,9 miliar. Perseroan berhasil membukukan penjualan sebesar 3,4 triliun rupiah di sepanjang tahun 2021 dibandingkan raihan sebesar 741,4 miliar rupiah di periode 5 bulan di tahun 2020. Dari sisi arus kas, Perseroan mencatat arus kas negatif dari aktivitas operasi sebesar 106,2 miliar rupiah. Arus kas negatif dari aktivitas investasi sebesar 680,4 miliar rupiah. Dan arus kas positif dari aktivitas pendanaan sebesar 786,2 miliar. Dengan demikian, terdapat penurunan kas dan setara kas sebesar 495,4 juta. Sehingga saldo kas dan setara kas perseroan per 31 Desember 2021 tercatat menjadi sebesar 1,1 miliar rupiah.